listeners Bingkai Karya, seneng banget balik lagi aku Wulan dan kali ini aku bersama dengan adik cantik. Ada siapa di sana? Dewanda Pratama. Hai, Hai, halo. seneng banget ya. Cerah, meriah bajunya maksudnya. Bajunya maksudnya, hatinya nggak tahu ya. Tapi gimana? Aman kan? Aduh, sekarang sih aman ya. Tapi nanti malam biasanya langsung kayak splitnya, aduh sedih gitu, Aduh, mengingat beda yang mood ya. sudah-sudah. Iya, kebanyakan cewek gitu kan, Wan? Iya kan? Heeh, Ya, siang-siangnya nggak kayak cuman kamu doang. ceria gitu kelihatannya ya. Padahal kalau lagi Mm-mm. sendiri malam-malam kayak aduh galaunya. Ya, si wanita karir, nggak tahu Oh, malamnya, nggak tahu. Oke, selamat datang di Bingkai Karya. Salam kenal, aku Wulan, seneng banget. Kali ini halo aku bisa ngobrol Kak sama kamu, Wanda. Ulan. BTW, Wanda, kamu udah pernah ke Malang? Aku udah pernah ke Malang sebelumnya, cuman kayak acara sekolah, terus kayak main-main Uh, gitu aja sih, kayak liburan gitu-gitu. hmm. Aku pastikan Malang menyenangkan ya kesannya. Seru banget, Seru Malang seru kan? Seru kan? banget. Seru Pengen kan? lagi main ke Malang. Iya dong, karena kebetulan banget base kita ada di Malang. Jadi tolong dengan sangat next ke Malang ya, nanti mampir ke sini Amin, ya. amin. Semoga bisa Amin. mampir ya ke sana Iya ya. dong, harus Iya dong, dong. harus Datang banget. untuk bertamu ya, Datang untuk bertamu. seperti judul kamu. BTW congratulations datang untuk bertamu yang akhirnya sudah rilis. Ini makasih banyak ya karena ini sebenarnya rasa yang aku rasakan sudah lama banget, tapi setelah mendengarkan ini kayak Aduh, makasih Dewanda, aku sudah aduh. berjuang untuk let go, tapi ya oke lah, nggak apa-apa, thank you. Terima kasih banyak. Senang banget kalau misalnya kakak mungkin ngerasa relate gitu sama lagunya Iyalah, ya. Mungkin iyalah. teman-teman juga ada yang pernah ngerasain kali ya, kayak ada Iya. yang bertamu doang ke kehidupannya, terus habis itu pergi lagi ternyata. Aduh, Itu sebenarnya momen-momen yang nggak enak banget sih, tapi kayak enak yang ya banget. udahlah ya, Mm-mm. bisa bisa diceritain gitu. Mm-mm. Termasuk kamu, kamu pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Waduh, kalau datang untuk bertamu pastinya sering ya, karena apa ya? Sering. Aku ngerasa mungkin kayak setiap orang sebelum Eh, bertemu dengan orang yang tepat, eh, pasti eh. ketemu dulu sama orang-orang yang Oh, bertamu dulu, ya, yang singgah dulu setuju, kan. setuju, Tapi setuju. mungkin kalau misalnya yang kayak di cerita lagu datang untuk bertamu ini, yang Heeh, kembali lagi heeh. ke mantannya itu, Mm-mm. Aduh, itu kayaknya oke. mungkin nggak semuanya pernah ngalamin, tapi Ya. aku personally pernah ngalamin dulu. Oke, baiklah, baiklah. Pantas ya nyanyinya dari hati Dari ya. hati banget. Karena itu ternyata. Nanti kita bakal bahas banyak Mm-mm. Wanda untuk datang untuk bertamu ya, termasuk pasti ada cerita-cerita seru ketika produksi gitu ya yang bisa Mm-mm. di-share sama aku dan juga listeners lainnya dari Bingkai Karya. Nah, sebelumnya sebenarnya aku juga cukup mengikuti kamu. Aku melihat kamu juga hobi olahraga banget ya, sis Iya, ya. aduh, ya ampun. Nge-gym. Tenis ini ceritanya gimana sih? Kamu Heeh. baru mulai atau udah Mm-mm. lama atau gimana? Tenis. Kalau tenis aku baru belajar sih sebenarnya. Jadi kayak baru Oh, beberapa oke. kali pertemuan aja karena Mm-mm. aku tuh orangnya suka penasaran gitu ya, Kak. Jadi kayak suka banget buat Ya. explore hal-hal baru. Mm-mm, Terus mm-mm, kayak mm-mm. karena aku udah apa ya, udah sering banget nge-gym, udah Ya. olahraga terus, kadang-kadang Mm. kan ada waktu-waktu yang kayak jenuh gitu-gitu aja Oke. gitu kan. Ya. Akhirnya aku pengen cari olahraga baru, nyobain lagi. Nah, sekarang lagi nyobain tenis gitu. Oh, oke. Tapi kalau dari sekian cabang olahraga ini, yang kamu banget apa sih, Wanda? Yang aku banget, mungkin aku tuh suka banget kardioan ya anaknya. Jadi kayak Oh, aku ngerasa kayak enak aja gitu kalau misalnya udah iya, iya. berkeringat, udah kayak banjir gitu ya. Iya, 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 Jadi aku iya, suka iya. banget lari, suka banget sepedahan, terus Hmm. juga pokoknya berbagai macam jenis kardio ya. Tapi kalau misalnya lagi pengen yang tenang-tenang, lagi pengen menenangkan diri, relaxing, biasanya suka ikut yoga juga. Paling itu sih favorit Oh, aku. Pilates? Pilates juga suka banget. Oh, oh, beneran, beneran semua campur ya, Bu ya? Iya, makanya karena aku penasaran, jadi kayak suka Iya, iya, nyoba-nyobain iya. gitu. Hmm, Nanti hmm. baru kalau misalnya lagi pengen yang mana, yang ini gitu. Dan aku melihat di tengah kesibukan berolahraga, bernyanyi, dan juga promo, kamu juga hobi banget masak ya? Lumayan, lumayan suka banget Heeh. masak karena aku tuh dulu mikirnya kalau sebelum aku makan, biar aku Mm. yang sendiri masak karena biar tahu gitulah prosesnya gimana. Terus juga biasanya aku suka banget makan makanan yang sehat kan. Kalau misalnya lagi Mm, olahraga mm, kayak suka mm. cutting, terus kayak ngitungin kalori dan lain-lain. Akhirnya makanya suka masak sendiri, Ya. terus kayak akhirnya belajar-belajar juga masakan-masakan yang lain gitu. Hmm.
Guys, buat kalian yang pengen tahu Dewanda ngulek, ada nanti tungguin ya di story-nya Ngulek pasti ya, ada. Ngulek sambal itu real ngulek loh ya. Berarti kamu real basicnya ngulek. bukan bukan cuman apa ya yang masak takoyaki, kue cubit itu enggak Heeh. ya, semuanya ya, masakan semuanya ya. Nah itu dia, mungkin karena aku orangnya penasaran ya, Heeh, heeh. suka explore ini itu, jadinya kayak berbagai macam jenis makanan pun aku juga suka nyobain prosesnya gitu loh. Jadi misalnya Ah, kayak oke. aku makan di mana nih, misalnya Iya. kayak aku makan apa gitu di luar, terus aku penasaran gitu, ih kalau misalnya Heeh. bikin sendiri enak gak ya, ntar cobain Iya. bikin sendiri gitu. Jadi kayak makanya dari situ suka Oke. nyoba-nyobain banyak jenis makanan gitu. Oh, oke oke oke. Ada bagusnya ya menjadi wanita yang kritis ya. Soalnya aku Kritis ya. Wanda kadang Heeh. kalau makan makanan itu kayak ya udah makan enak, ya udah enak Hmm. beli lagi besok kayak nggak mikir ini itu ada udangnya di dalamnya, ada mungkin terasi gitu Iya, kayak kenapa oh ya otakku enggak. tidak ke sana ya. Mungkin karena aku penasaran aja kali ya Kak, Mm-mm, kepoan mm-mm. anaknya. Jadi kayak, Heeh, oh heeh. ini isinya apa aja ya gitu. Jadi suka Mm-mm, mm-mm. ngebedah-bedah. Ngulik Misalnya lagi gitu makan, ya. misalnya lagi Mm-mm, makan mm-mm, salad mm-mm. di luar, terus kayak, Ya. ah ini mah bikin sendiri juga bisa nih, kayak tinggal campur ini gitu. Jadi kayak penasaran aja anaknya sebenarnya. Oh, oke oke. Tapi ini emang kamu pure belajar sendiri otodidak gitu Mm-mm. atau kamu yang tipikal mungkin YouTube banget ya yang kayak nonton Mm-mm. tutorial di YouTube atau mungkin ada orang yang ngajarin gitu sih? Kalau aku sendiri biasanya aku cari tahu dulu kayak misalnya Ah, ini, misal aku makan nih, terus kayak ya aku lihat ya. dulu nih isinya apa aja. Terus kadang-kadang kan suka apa ya, suka penasaran juga nih kalau misalnya orang lain bikin kayak gimana sih, Hmm, sama hmm, persis gak isinya. Jadi aku cari-cari juga di YouTube, di TikTok hmm, gitu-gitu. hmm. Jadi kayak nanti aku combine lah, baru kayak oh iya ini Oh, yang ini cara bikinnya begini, yang ini begini. Terus aku cari aja yang kayak menurut aku kayaknya ini bakal lebih enak deh gitu. disesuaikan dengan lidah ya, Iya, say. Oke, betul. baik. Nah, tapi tolong ya kalau misalnya upload disertakan ya ingredientnya, terus Ingredientsnya. cara-caranya, please tolong ya. Ya siapa Oke, tahu nanti kan, aku next ada ya. niat. Ya, boleh, boleh, boleh. Siapa tahu kakaknya mau Oke, bikin ya. iya, tapi yang simpel aja ya, Neng. Iya, oke. Oke, oke. Dan, oh ya, aku juga mau ini nanya. Aku Mm-mm. melihat foto KTP kamu kenapa cantik ya? Ya ampun, Itu aduh. gimana ceritanya? Soalnya aku melihat punya aku foto KTP ku, Heeh. foto KTP teman-teman kayak kita tuh bahkan masih masih antara merem sama melek itu kayak langsung dijepret gitu. Masa Kamu sih, aku ya melihat kamu ampun. sepertinya well prepare. Apakah kamu foto lebih dari 5 kali? Waduh. Sebenarnya kalau well prepare bener banget karena aku emang dari awal, jadi aku tuh baru bikin KTP pas aku umur 19 tahun mungkin ya. Jadi Oh kayak oke. dari aku Mm-mm. umur 17 sampai 19 tahun itu tuh lagi COVID gitu loh Kak. Jadi Mm-mm, kayak mm-mm, mm-mm. aku nggak bikin KTP. Terus Iya abis itu iya iya. akhirnya karena aku tahu ini udah 2 tahun nih nggak bikin KTP, harus bagus nih fotonya. Terus abis itu akhirnya ya udahlah, aku kayak lumayan prepare make up Mm-mm, gitu. mm-mm. Terus abis itu untungnya masnya yang fotoin juga baik, kayak udah cukup Oh. kah, bagus gak gitu. Jadi kayak oh Ih, iya senang banget. oh, enak banget dia. Untungnya ya. Iya, pantas aku se-prepare-prepare-nya kayaknya temen aku juga prepare, aku pun prepare ya. Cuman Hmm. kadang itu kayak hitungannya 1, 2, 3, bahkan kadang nggak dihitung gitu Oh loh. masa, Iya, kayak ya jebret ampun. udah ayo next next, jebret next Ya gitu. Ini kok gini. ampun, sedih sekali. Aduh, ya ampun. Tapi ya bisa di-retake lah ya. Kalau misalnya kurang Boleh, puas boleh. ya bisa Oh, diganti nanti ya. kalau pas ganti status bisa kan dia? Kayak gitu ya? Bisa, Oh, bisa ganti foto. sekalian ganti foto, ganti status. Iya. Oke, boleh. Baiklah, aku sebenarnya untuk obrolan kali ini aku penasaran banget sama pertanyaan soal KTP itu sih, Nah, Wanda. oke. Berarti kamu Penasaran di situ dua, ternyata. 2002, 2002 ya? Ah iya, aku 2002. 2002 sampai akhirnya sekarang juga punya single. Kalau kita mau Iya. ngomongin soal perjalanan seorang Dewanda Pratama ya, sampai akhirnya jatuh cinta sama musik dan bahkan sempat ikut Indonesian Idol juga Mm-mm. waktu itu. Gimana sih cerita singkatnya? Hmm. Jadi aku tuh suka banget musik dari aku kecil, kayak dari sebelum Ah, aku TK mungkin ya. Jadi awalnya ya. mama papa aku tuh kayak meracuni aku musik lah, kayak ngedengerin lagu-lagu anak-anak Iya, iya, gitu-gitu. iya. Terus Ah, abis itu kayak mama aku tuh ngeliat, oh ini anak kayaknya suka nyanyi nih. Kalau misalnya nyalain lagu anak-anak kayak suka ikutan nyanyi, seneng gitu kan. Abis itu akhirnya mulai dari TK aku ikutan ekskul, ikutan lomba-lomba, sampai akhirnya SD, SMP, SMA ikutan terus nyanyi lomba di mana-mana. Terus abis itu barulah akhirnya aku ikut ajang pencarian bakat pas aku SMA kelas 1. Oke. Itu tapi kayak girl band gitu.
Iya, ini kayak aku belum solo nih waktu Iya, itu. iya, iya. Terus abis itu selesai dari situ aku cover-cover lagu lah kayak di Instagram, Ya, sosial media. ya, aku tahu itu. Iya, Terus, betul terus. sekali. Terus dari situ baru akhirnya setelah COVID, pas lagi aku lagi yang kayak apa ya, mungkin kayak masa-masa jenuhnya cover kali ya, karena udah berapa tahun waktu itu kan ya. Abis itu Ya, aku ngerasa kayak, aduh pengen coba yang baru nih. Abis itu akhirnya oke. aku ikutan lah Indonesian Idol. Terus abis itu Mm. ikutan, di situ aku baru mulai bersolo bersolo karir kayak ikutan Indonesian Idol sampai selesai, baru akhirnya rilis single gitu. Oh, oke, oke, oke. Tapi kalau dari basic keluarga, kamu ada ini Hmm? nggak sih kayak darah seni gitu nggak sih? Mungkin dari Hmm. papa mama yang suka nyanyi atau gimana Mm-mm. gitu? Sebenarnya kalau misalnya dari seni, mama dan papa aku dua-duanya senang musik. Terus Oh, kayak keluarga mama aku nih mungkin kayak emang lumayan kental ya musiknya mm-mm, kayak mm-mm. tapi bukan musik pop kayak aku. Kayak kalau misalnya nenek aku tuh suka banget yang kayak ke arah-arah Melayu sana. Oh iya. Terus kayak kan orang Sunda, jadi kayak apa ya, darah seni Sundanya tuh kental banget gitu. Dan papa aku pun orang Batak gitu. Jadi kayak suka banget nyanyi juga gitu. Jadi Ya, nggak akhirnya mungkin dari diragukan situ lah kalau Batak ya. perpaduan dari antara mama dan papa akhirnya melahirkanlah aku yang suka musik juga, dan adikku pun juga akhirnya suka musik juga gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi ini bukan karena yang disuruh gitu ya. Kan kadang ada tuh yang anak-anak kecil itu yang disuruh sama mamanya kayak kamu harus mengikuti fashion show, kamu harus mengikuti lomba bernyanyi atau apa gitu loh. Enggak ya kamu ya? Enggak sih untungnya. Jadi emang dari kecil aku juga ikutan fashion show gitu-gitu Kak, Oh buat apa iya, ya? Mama aku mungkin kayak pengen menimbulkan kepercayaan diri aku iya. gitu ya dulu. Jadi kayak dulu tuh malah sebenarnya ikutan lomba fashion show dulu kayak oh Hmm, iya biar nyobain panggung gitu ya. iya, iya, Terus iya. abis itu baru akhirnya dari situ sambil nyanyi-nyanyi ikutan lomba nyanyi gitu. Oh, oke, oke. Berarti emang udah dari kecil ya produktif. Dari Tapi kecil. gimana sih caranya kamu bisa balance banget apa ya life balance banget gitu loh. Kamu kan Aduh, amin. olahraga juga jalan, Mm-mm, karir mm-mm, jalan, karya masih mm-mm. terus dan apa ya? Apa sih yang nggak dilakuin? Maksudnya gimana cara mengatur waktu itu gitu loh. Pasti Ya kamu juga ada ampun. waktu buat hangout sama teman-teman juga Iya, kan? pasti, pasti. Aku tuh apa ya, mungkin karena dari SMA udah mulai masuk ke industri musik, terus juga Nah, sambil sekolah, jadi mungkin dari situ oke. udah membiasakan diri untuk ngatur waktu gitu ya. Hmm, Bahkan pas hmm, lagi aku SMA tuh aku jarang banget main anaknya jadinya, dan sempet sedih juga karena kayak waktu buat hmm. main aku kesita gitu kan pas lagi Iya, sekolah. Karena biasanya anak-anak sekolah pasti pengennya main sama bener. teman-teman gitu kan. Cuman karena mulai dari SMA aku emang kayak hidupnya nyanyi sekolah cover lagu ini itu gitu kan, jadi kayak mulai dari situ aku membiasakan diri, terus makin kesini karena udah biasa kayak gitu akhirnya apa ya, kalau misalnya nggak ada yang dilakuin tuh kayak nggak enak gitu, kayak ada yang kurang gitu, kayak Oh. aduh hari ini nggak ngapa-ngapain, jadi kayak feel guilty gitu loh Kak. Nah makanya abis itu dari situ aku baru nyoba-nyobain yang lain kayak misalnya olahraga, terus Mm-mm, abis itu mm-mm. kalau misalnya lagi ada waktu luang baru masak. Terus aku juga Oke. sempetin buat main juga, misalnya kayak seminggu sekali lah gitu sama Mm, mm, temen mm, gitu. mm. Oh, oke. Nah, termasuk kalau aku nggak tahu ya ini setelahnya Idol atau Mm-mm. sebelumnya kamu juga sempat ada kolaborasi sama The Massive kan waktu itu? Iya, iya. Itu gimana itu ceritanya? Itu sebenarnya pas lagi aku sering banget cover-cover lagu. Jadi Ya. pas lagi aku cover-cover lagu tuh alhamdulillah kayak apa ya, respon teman-teman di sosial media tuh positif, senang Mm-mm. gitu kan aku Mm. cover-cover lagu. Terus biasanya aku lagi cover lagu apa, terus kayak penyanyinya akhirnya notice gitu. Terus abis itu Oke. salah satunya Karian The Massive. Terus abis itu Mm, akhirnya apa namanya, kenalan lah gitu, kalau misalnya ada mm. event apa kita bareng ketemu gitu-gitu. Terus abis itu akhirnya pas lagi Karian ini mau ngeluarin album, aku diajak lah sama dia untuk Oke. ngisi-ngisi di lagu-lagunya dia gitu. Akhirnya baru deh kolaborasi gitu. Oh, oke. Gimana sih perasaannya Dewanda waktu itu pertama kali banget ya sampai akhirnya bisa kolaborasi gitu sama seorang Mm-mm. Rian The Massive. Expect gak sih? Aduh, gak expect ya Kak sebenarnya. Soalnya kayak aku kenal aja udah senang gitu. Karena kayak Ya. senior yang dulu aku dengerin terus lagunya. Misalnya aku Mm-mm. lagi main kemana ada lagunya. Ini sekarang jadi kenal gitu-gitu. Pasti rasanya senang banget. Terus juga tiba-tiba diajakin buat ikut masuk ke dalam albumnya, pasti senang banget. Dan Mm-mm. akhirnya Mm-mm. dari situ kita tetap keepin kontak aja gitu. Oh, oke. Itu berarti sebelum Idol atau setelah?
Belum. Jadi pas aku Oh, lagi cover-cover sebelumnya. lagu itu. Mm-mm. Oh, oke oke oke. Itu ya emang segala sesuatu itu kalau kita apa ya kayak istiqomah gitu benar-benar dilakuin itu Koma. pasti ada aja jalannya. Pasti ada Ya kan? aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita langsung masuk ya ke lagu kamu datang untuk bertamu. Tapi berarti ini hitungannya single kedua ya setelah ingin jadi Ini jadi cintamu. cintamu Iya, waktu itu. betul sekali. Oke oke oke. Sampai akhirnya memutuskan buat oke aku mau langsung aja single kedua. Itu Hmm. apa? Apakah kamu akan mengejar untuk 2024 akhir kayaknya minimal EP deh atau gimana? Aduh. Ya siapa tahu ya kan? Iya. Sebenarnya dari ingin jadi cintamu ke datang untuk bertamu ini lumayan agak lama sih ya prosesnya Oh. karena ingin jadi cintamu ini tahun 2023 terus Hmm. di datang untuk bertamu ini 2024 karena mungkin apa ya aku ada penyesuaian juga sama labelku terus abis itu ada kegiatan-kegiatan lain juga dan akhirnya aku emang pengen banget cepet-cepet rilis sebenarnya datang untuk bertamu ini karena apa ya Mhm. teman-teman di sosial media juga udah pada nanyain gitu waktu itu kayak ayo Anda single selanjutnya penasaran nih pengen dengerin dan alhamdulillah mereka apa ya excited gitu kalau misalnya aku pengen ngeluarin karya gitu-gitu jadi makanya aku semangat banget kalau misalnya mau ngeluarin karya tuh karena mereka support itu juga makanya akhirnya Mhm. datang untuk bertamu ini rilis terus mungkin nextnya aku pengen cepet-cepet keluarin single ketiga juga jadi tungguin ya kak ya semoga secepatnya karena Amin. aku ada beberapa target juga sih kayak misalnya dalam waktu beberapa tahun ini mau ngeluarin beberapa single gitu. Mm-mm. Bukan guys, bener kan? Dugaan aku. Pasti setelah ini, tunggu aja tanggal mainnya. Aduh. Intinya semua karya-karya kamu kita akan selalu menunggu dan terima kasih banyak Terima ya. kasih. Tapi BTW kamu kalau urusan karya-karya ini, kamu Mm-mm, juga turut andil buat liriknya gitu atau gimana? mm-mm. Musiknya mungkin atau gimana? Kalau untuk datang untuk bertamu ini aku turut andil ya Kak dalam setiap prosesnya karena kayak kebetulan aku ini untuk rilis lagu yang datang untuk bertamu ini emang diproduksi sama kakak-kakak teman-teman aku dari kakak-kakak LDR. Jadi kayak untuk semua-semuanya itu aku benar-benar konfirmasi langsung ke mereka. Terus Mm. juga pas lagi penulisan liriknya juga aku ikutan gitu. Jadi makanya ini Oh. lagunya diciptain oleh 5 orang gitu ya agak ramean. Oke, boleh, boleh, boleh. Oh gitu. Hmm. Tapi sampai akhirnya kamu memilih buat, oke kita ambil yang genre seperti ini, kita dengan lagu galau ini. Waktu itu pertimbangannya apa sih? Atau emang karena ya pengen curhat aja sih sebenarnya atau gimana? Kalau misalnya genre pop ballad gini sebenarnya karena mungkin aku emang udah suka banget ya sama lagu-lagu yang kayak genrenya pop ballad Ya. dari semenjak aku awal-awal berkarir di musik kayak aku seneng banget cover-cover lagu yang tipikal-tipikal musiknya seperti ini gitu. Terus Mm. abis itu akhirnya kayak mungkin karena sudah melekat di suaraku terus kayak feel-nya kalau gue galau tuh kayak dapet banget Ya, gitu. ya, ya, iya Akhirnya lagi. makanya aku memutuskan untuk oh ya berarti kita yang sesuai dulu lah sama aku gitu. Kita pop ballad Mm. dulu gitu. Oh, oke. Tapi ngomongin soal ini kan single kedua gitu ya, tetap ada Mm-mm. challenge-nya nggak sih? Mungkin kayak Mm-mm. di part bagian recording atau apa gitu. Mm-mm. Buat challenge-nya mungkin tetap ada karena dari lagu pertama ke lagu kedua ini kan udah lumayan lama gitu ya Kak Mm, mm, proses mm. produksinya gitu. Jadi karena udah agak lama jadi kayak mungkin rasanya baru lagi gitu ya. Aduh mau rilis lagu kedua nih udah lama banget sekian lama. Aduh ada deg-degannya tapi ada seneng banget juga gitu. Makanya mungkin dari mulai nulisnya, mulai recordingnya dan lain-lain kayak deg-degan seserius itu dan Heeh, kayak heeh. tapi seneng banget gitu. Campur aduk ya Ya, jadinya. campur aduk banget. Oke. Nah ini kan kalau ngomongin soal lagunya sendiri dari makna lagu sebenarnya dari teman-teman dari listeners udah ngerti ya datang untuk bertamu bukan datang untuk Mm-mm. menetap udah jelas banget gitu. Kan. Tapi sebenarnya apa sih yang pengen banget kamu sampein ketika Mm-mm. mungkin aku dan juga teman-teman lainnya dengerin lagu ini Mm-mm. tuh apa sih yang pengen kamu sampein? Hmm. Sebenarnya kalau misalnya aku pengen sampein banget pesannya Hmm, dari lagu ini adalah untuk teman-teman nih yang belum selesai dengan masa lalunya, yang Oke. masih ada luka-luka di masa lalu, masih inget mantan, masih belum move Hmm. on.
Jangan coba-coba untuk memulai hubungan yang baru gitu. Mendingan selesain dulu lukanya, selesain dulu nih sama mantannya yang lama perasaannya biar reda dulu semuanya. Kasih dulu waktu lah buat kalian. Jangan buru-buru buat ketemu sama orang baru, menjalin hubungan baru. Terus abis itu akhirnya orang barunya malah dijadiin pelampiasan gitu kan kasihan ya. Pasti rasanya Bener. sakit banget gitu. Boleh Makanya nanti jangan. nanti bagian bagian ini kita potong aja nggak sih? Nanti boleh aku mau ngambil juga buat story aku. Aduh, ini kayaknya Biar aku relate nggak, ya. iya biar aku nggak repot-repot untuk menjelaskan itu semua. Jadi kayak makasih banyak Dewanda buat itu tadi. Kalau nggak Biar ntar dia aku bisa aja yang denger ikut. ya. Iya, iya lagi. Tapi di sini aku juga sebenarnya nulis beberapa lirik ya. Boleh ya? Hmm. Kita bedah dikit ya. Iya, ayo dong, boleh Boleh banget. ya. Boleh Nah, dong. ini di bait pertama aja ya. Bila Hmm. tahu kan begini, ku takkan menunggu. Kapan hatimu Hmm. kan sembuh dari masa lalu. Kayak nyesel kan Hmm. aku. Yang Gitu lah nyesel ya. kan lo, belum selesai dari masa lalu, udah gue Iya, tunggu-tungguin nih. bener. Kadang apa ya? Mungkin mungkin orang yang kayak gitu nggak ngerasa apa ya? Kayak Gak ngerasa itu biasanya itu ya, karena sakit loh itu mereka sakit. berfokusnya cuma pada diri mereka sendiri. Kayak biasanya Hmm. yang penting gue senang, yang penting gue Mm-mm. cepet-cepet lupain mantan gue, tapi dia nggak Jahat sih. mikirin orang baru ini yang udah nungguin dia, yang udah nemenin dia nih untuk Hmm. Hmm. selesai sama masa lalunya. Tapi ya dia tetap aja gitu di jalannya. Iya. Apa saya sakit banget ya. Ini benar-benar di titik semenyesal itu ya. Soal itu. Oh, Ku tak akan menunggu kapan hatimu kan sembuh dari masa lalu. Wow, mau-maunya loh ya. Kayaknya dua-duanya salah deh, Neng. Ya, karena mau-maunya kayak juga kamu menunggu. iya, tetap aja ditungguin. Gimana Iya. dong? Terus di bait yang selanjutnya di sini juga kita telah sejauh ini, oke, ku tak jadi pilihanmu. Kau tahu diriku yang sembuhkan lukamu. Oh wow, oke baik. Berarti ini tuh ceritanya udah apa namanya? Udah ada waktu yang segitu panjangnya buat kita bareng-bareng. Kamu Iya. curhat tentang dia gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya emang di lagu ini tuh ceritanya kita nih emang udah deket sama si cowok ini misalnya kayak sama Mm-mm, si dia mm-mm, ini kayak udah apa ya, udah nemenin terus, mm, dia lagi mm, sedih mm, ditemenin, jadi makanya liriknya kita telah sejauh ini, kayak kita udah mm-mm, jauh banget nih, mm-mm. udah lama deketnya, tapi gue tetap aja nggak jadi pilihan lo malah tetap milih mantan lo yang nyakitin lo itu gitu. Dan gak sampai situ, listeners. Ini aku juga makin greget sih yang di bait selanjutnya. Tak jarang kau menangis di pelukku, sering juga dirimu terlelap di bahuku, hingga sempat kau mengira akulah rumah bagimu. Wah, jadi Sakit ya. ikutan Sakit. sakit. Iya, karena kayak apa ya, misalnya dia lagi sedih nih, dia Heeh, lagi heeh. kayak apa ya, lagi down, dia lagi Hmm, hmm, depresi lah, pusing lah, hmm. mikirin masa lalunya tuh gimana. Heeh. Jadi makanya kan tak jarang kau menangis di pelukku. Jadi dia Hmm, ditanya hmm. sama aku, dia kalau curhat sama aku, sering juga Hmm, hmm. dirimu terlelap di bahuku. Hingga sempat ku mengira akulah rumah bagimu. Makanya kayak lo udah sama gue terus, gue udah ngira kalau misalnya gue tuh emang rumah buat lo gitu, karena lo selalu sama gue terus, kalau lagi sedih lagi apa gue temenin, gue jadi teman curhat. Nyatanya aku keliru. Oh my God, itulah pentingnya kita butuh yang namanya kepastian, guys. Ya. Betul. Jangan Karena mau sama yang nggak kalau di pasti. lagu ini kan aku nangkepnya itu kita itu udah banyak waktu yang kita lewatin gitu loh. Mm-mm, Dalam iya artian di sini betul. kan kayaknya nggak ada hubungan yang jelas gitu ya di Iya, sini. Dan heeh. endingnya si A ini yang sama kita memilih dengan masa lalunya Masa itu. lalunya padahal Oh udah sejauh wow, itu sama kita ya. terima kasih Aduh. semesta. Oke, oke, oke. Nah, Oh. itu ya kalau dari liriknya dan kalau bicara MV-nya, wah ini juga MV-nya di sini kamu acting loh ya. Iya, betul banget. Aku acting di Mm-mm, MV-nya. Jadi emang karena MV-nya ini aku pengen banget apa ya memvisualisasikan liriknya gitu. Jadi emang mm-mm, bener-bener dari awal banget prosesnya kayak bener-bener menceritakan banget liriknya gitu loh. Yang kayak misalnya dia mm-mm. bareng sama kita, Iya. senang-senangnya, sedih-sedihnya, terus akhirnya eh, klimaksnya di mana, berantemnya di mana, terus baru endingnya gimana. Jadi kayak pengen banget menggambarkan biar message-nya nyampe gitu. Hmm. Tapi kalau ngomongin soal acting ini pertama kali atau gimana?
Wanda? Hmm. Kalau misalnya acting, mungkin aku sebelumnya udah pengalaman acting tuh di single pertama aku mungkin Iya, ya. Tapi itu mungkin ya. karena sebelum-sebelumnya aku pernah kayak ada kelas acting gitu-gitu. Mm-mm. Akhirnya alhamdulillah pernah punya pengalaman gitu ya untuk membangun chemistry, membangun mood dalam acting gitu. Jadi Oh, akhirnya pantes. alhamdulillah bisa Mm-mm. menjalani untuk proses produksi MV-nya gitu. Oh, oke. Tapi kalau secara konsep itu kamu juga ini ya, mungkin ada beberapa yang kamu pengen tuh kayak gini gitu, alurnya dibuat kayak gini, kamu juga ikut di Iya, situ. pasti banget karena dari awal pas lagi aku mau apa produksi MV Datang Untuk Bertamu ini, aku langsung Mm-mm, kepikiran mm-mm. banget, aku pengen ada konsep hujan-hujan yang kayak, Wah, sendu-sendu gimana gitu, karena biasanya kalau misalnya lagi hujan tuh, kalau misalnya kita nangis nggak kelihatan gitu ya, iya, iya, bisa ya dia. kayak biasanya Oke, hujan tuh bagus, bagus. menyimpan luka gitu kan, Eh, menyimpan suatu kesedihan gitu, makanya mm, aku mm, pengen banget mm. konsepnya hujan, terus kayak Oke. menggambarkan si liriknya banget gitu-gitu. Mm, Makanya kayak mm, pas lagi mau produksinya ini, aku benar-benar breakdown satu-satu dulu liriknya, terus kayak sama production house-nya kayak ngobrol dulu banyak untuk mm, mm, ceritanya, jalan ceritanya, alurnya gitu. mm. Begitulah, termasuk di artwork, artworknya ini Iya, kan photoshoot gitu ya kamu ya, photoshoot gitu. betul-betul. Heeh. Ini secara konsep ada ini gak sih kayak ya ini maknanya adalah seperti ini gitu Kak, atau gimana? Nah, sebenarnya kalau misalnya buat artworknya, aku tuh kayak itu kan ceritanya apa namanya, latarnya itu kayak yang cerah gitu ya, nggak yang Mm-mm. kayak sendu hujan Iya, gitu-gitu. iya, 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 Karena iya. aku pengen banget kayak menggambarkan datang untuk bertamu ini memang rasanya sedih banget gitu. Tapi di balik orang bertamu ini kalau misalnya udah selesai bakalan balik cerah lagi lah gitu. Jadi makanya aku Oh, nggak mau iya. ngambil latarnya tuh hujan atau yang sedih-sedihnya, karena kita ada tag beberapa foto juga buat artwork, tapi aku pilihnya Mm, yang ini karena ya mm. biar nggak yang hujan terus Iya, gitu iya. ya, nggak yang kayak sedih. Menggambarkan datang untuk bertamu ini memang sekelam itu sebenarnya, Mm, tapi mm, kalau mm, mm. misalnya orang udah bertamu terus dia pergi, bakalan kembali cerah lagi kok gitu. Wow, Dewanda ternyata detail banget ya anaknya ya. Sampai kayak gitu dipikirin loh. Iya, karena pengen banget apa ya, mungkin karena memang dari hati gitu ya, Oh jadi ya, pengennya semaksimal mungkin menggambarkan cerita dari lagu ini gitu. oke. Nah, buat waktu dekat ini ada apa lagi yang udah disiapin? Kalau untuk waktu dekat ini, aku lagi mempersiapkan untuk single ketiga sih, untuk single selanjutnya. Jadi sekarang Oke. lagi mau produksi-produksi juga, mau Mm-mm, mm-mm. nyiapin lagi lagu selanjutnya. Jadi buat teman-teman doain semoga lancar ya. Amin, 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 Amin. amin. Kira-kira kapan sih akhir tahun nggak? Hmm, Sebenarnya Ya kalau dong. misalnya targetnya sih tahun ini ya, Oh, pokoknya tuh kan, bener semoga dugaan aku. akhir tahun ya. Amin, 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 amin. Iya, biar ngebut ya 2025 bolehlah album EP Amin. gitu mungkin. Oke, oke, oke. Nah, setelah kita ngobrolin cukup panjang ya, datang untuk bertamu buat listeners, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu galau ini. Yuk kita galau berjamaah, kita rayakan patah hati ini ya. Gak Kita apa-apa, kita rayakan patah hati galau-galauin ini. dulu sekarang ya, biar Heeh, abis masa-masa galaunya nih, bener. biar cepet selesai. Nah, ini buat listener yang pengen dengerin mau lagunya ataupun MV-nya yang udah rilis di mana di Wanda? Boleh banget dengerin Datang Untuk Bertamu di semua digital streaming platform, di Spotify, Apple Music, dan streaming platform lainnya. Terus juga jangan lupa untuk nonton music videonya di YouTube label aku, Pop Art, dan pokoknya search aja Datang Untuk Bertamu di Wanda Pratama. Oke? Oke, siap. Nah, ini dari tadi kita ngomongin datang untuk bertamu, aku penasaran deh, part mana sih yang kamu itu suka banget, mungkin boleh dinyanyiin dikit? Part yang aku paling suka banget mungkin bagian bridge-nya sih. Aku Oh, nyanyiin oh dikit ya. ya. Kau anggap apa aku selama ini? Ku telah cari sandaranmu, tapi kau tinggalkanku sesuka hatimu. Tega kau lakukan semua. Bagian situ Wah, aku paling suka. oke. Sedikit Suara saja ya. banget. Listener nanti kita jadinya keterusan, gak Iya. selesai-selesai.
Oke deh kalau gitu Dewanda, thank you banget udah nyempetin Terima kasih waktunya buat banyak. ngobrol sama kita. Kita akan selalu Senang menunggu karya-karya kamu. banget. Next, semoga kita bisa ngobrol lagi Asik. karya-karya kamu. Amin. Ditunggu ya buat Oke, karya-karya selanjutnya. pasti. Oke, luar biasa. Thank you banget buat Thank you. Dewanda Terima kasih waktunya. Sekali lagi banyak. sukses, sehat, dan Amin. bolehlah main ke Malang nanti kita ngobrol banyak di sini. Amin. Semoga nanti kapan-kapan bisa main ke Malang, bisa ketemu langsung sama kakak-kakak Bingkai Karya ya. Harus dong. Harus Oke, banget. kalau gitu, thank you juga buat listeners yang udah dengerin obrolan aku sama Dewanda Pratama dan pastinya jangan lupa buat dengerin Datang untuk Datang untuk Bertamu. bertamu. Bye semuanya. Bye, terima kasih.